Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, diberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, serta kemauan untuk membuat pilihan terbaik dalam memulai hari ini. Pilihan terbaiknya yaitu menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Sungguh tak ada pilihan lain yang lebih baik daripada pilihan ini. Semoga menyemangati dan memotivasi kita untuk membuat pilihan-pilihan terbaik di sepanjang hari ini dan di hari-hari berikutnya dari kehidupan kita. Dan semoga ini juga menginspirasikan kepada seluruh anggota keluarga kita, putra-putri, anak cucu dan keturunan kita, sahabat dan kerabat kita, orang-orang kita kenal dan yang mengenal kita, agar juga diberikan kesempatan untuk membuat pilihan-pilihan terbaik di dalam hidup mereka. Ingat, tak ada pilihan yang lebih baik daripada pilihan ini. Mengawali setiap hari dengan aktivitas terbaik, menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang telah mengajarkan agama terbaik dengan cara terbaik pula, agar umat Islam menjadi umat terbaik, umat akhir zaman, umat yang pertama dipanggil, diajak masuk ke dalam tempat terbaik nanti di hari akhirat. Bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, dan berbagai siaran lainnya yang saya hormati. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Jika ada yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar dan solusinya. Apabila ada yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, segala sesuatu yang dikatakan dan dilakukan oleh manusia itu bermula dari i'tikadnya. Ketika i'tikadnya baik, akan muncul ucapan yang baik, akan lahir perbuatan yang baik-baik pula. Makanya pembelajaran i'tikad menanamkan i'tikad yang benar, yaitu nilai-nilai keimanan dan keyakinan, itu menjadi sangat penting dan mendasar. Dilakukan oleh semua utusan Allah, semua para nabi dan rasul mengawali dakwah dengan penanaman nilai-nilai keimanan ini, nilai-nilai ketauhidan. Karena segala sesuatu bermula dari sini, kebajikan disemai dari iman, dan kejahatan pun akan muncul dari i'tikad ini, dari ketidakimanan seseorang. Mengapa seseorang bersedia berbuat baik? Karena imannya telah mendorongnya untuk berbuat baik. Sebaliknya, kenapa seseorang berbuat buruk? Karena dalam dirinya tak ada iman yang mengendalikannya untuk berbuat kebajikan. Oleh karena itu, maka iman memang sangat mahal harganya.
Dia adalah mutiara yang jauh lebih berharga daripada permata dan benda berharga apapun. Karenanya maka perlu dijaga dan dipelihara, disemai, dipupuk, dan terus menerus diperkuat agar apapun yang akan dihadapi di dalam hidup ini terkontrol dengan kebenaran, terkendali dengan kebajikan. Sekali lagi, para nabi dan rasul menyampaikan dakwah, memperbaiki umat, membentuk keyakinan lebih dahulu kepada kaumnya. Yang mereka hadapi sebenarnya banyak sekali, beragam benar perilaku menyimpang, kejahatan yang sangat beraneka. Tetapi formulasinya sama, yaitu iman. Artinya penyakit yang berbeda tetap diobati dengan formulasi iman. Penyakit rohaninya ini, ada yang suka menganiaya atau menzalimi orang lain, ada yang suka membunuh, ada yang mencuri, ada yang penjudi, ada pemabuk, ada pemakan riba, apalagi. Semua bentuk kejahatan itu terjadi di sepanjang usia alam semesta ini, dan itu menjadi sasaran dan target dakwah para nabi dan rasul. Dan bukankah untuk itu Al-Quran mengisahkan berulang-ulang tentang 25 nabi dan rasul yang disebutkan secara tegas nama-nama mereka untuk merepresentasikan ada lebih kurang 25 kejahatan yang sangat menonjol di tengah-tengah manusia. Dan kejahatan-kejahatan itu akan terulang lagi di kehidupan akhir zaman. Ketika kejahatan itu terjadi di kehidupan akhir zaman pada manusia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mestinya kita kembali ke formulasi awalnya. Kita gunakan obat untuk menyembuhkan segala penyakit rohani itu. Ketika ada perzinaan, khalwat, homoseks, apalagi kezaliman, kejahatan di pengadilan, kejahatan korupsi, berbagai kejahatan yang ada sekarang, mestinya formulasinya iman. Kita tanamkan iman. Ketika iman ada dalam diri seseorang, maka dia tidak akan melakukan perbuatan buruk dan menyimpang itu. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Orang beriman itu tidak akan berzina, orang beriman itu tak akan mencuri, orang beriman itu tak akan mengisap narkoba, enggak ada itu. Lalu ketika ditanyakan kenapa juga ada orang yang pergi salat misalnya, orang yang kesannya baik-baik, tampilannya baik, tetapi ada juga yang berzina, ada juga yang korupsi. Ya, jawabannya kan imannya tak sempurna, imannya tak utuh, hanya sebagai kemasan, hanya sebagai performen, hanya sebagai penampilan. Berapa orang kepala daerah dan menteri oknumnya, para birokrat dan pejabat yang tertangkap itu, kan waktu ngomong kan kayak ustadz juga kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Mukubah ibabah. Kita mengira taat betul, saleh betul, apalagi udah haji, walaupun haji dinas misalnya. Walaupun sudah umrah berkali-kali, walaupun sering juga datang ke masjid misalnya. Tapi imannya tak utuh, imannya tak sempurna. Buktinya dia masih mau melakukan perbuatan terkutuk, perbuatan tercela, perbuatan yang durjana itu, yaitu korupsi. Merugikan banyak sekali orang. Jaksa, hakim, oknumnya, orang-orang yang terlibat di dalam persengketaan, pengacara maksudnya pengacara yang betul-betul nih, bukan penganggur punya acara, itu lain lagi. Pengacara yang betul-betul itu kan kalau mereka ngomong di sidang-sidang di pengadilan, oh Bapak Ibu yang pernah mengikutinya, oh luar biasa hebat kali itu.
Mereka kutip ayat Al-Quran walaupun terjemahnya aja. Mereka kutip petuah-petuah para petuah atau hadis Rasulullah, petuah para ulama. Mereka jelaskan berapi-api antara satu pengacara dengan pengacara yang lain. Saling adu argumen. Oh, orang-orang pinter semua, itu orang cerdas semua. Dalam hati dia kita nggak tahu, tetapi ujung-ujungnya itu UUD juga, ujung-ujungnya duit lagi kan. Berapa tahun mau ditetapkan hukuman misalnya, itu udah ada pesanan kan. Berapa tahun akan ditetapkan vonis untuk seseorang nanti, itu udah diperkirakan sebelumnya. Maka kepada mereka jangan katakan bahwa tunggu nanti di akhirat ada pengadilan yang hakiki. Mereka nggak paham, mereka nggak nyambung. Bapak Ibu, masalul ladina humilut taurata summa lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Itu sindiran Allah untuk orang-orang Yahudi dulu yang pinter, yang cerdas, yang ahli hukum, yang ahli perqadian, ahli pengadilan. Tetapi mereka nggak mau menetapkan keadilan sebagaimana diajarkan di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka. Walaupun mereka menghafal kitab Taurat itu, nggak mau mereka. Kenapa? Karena mereka keledai memang. Keledai mana tahu keadilan? Mereka memikul kitab, tetapi nggak mau mendalami, nggak mau mengamalkan apa yang pernah didalami, apa yang pernah dikaji dan dipelajarinya itu. Kenapa? Karena tak ada untung. Di masyarakat Aceh juga ada sindiran-sindiran seperti ini. Apa katanya? Menyotapati habakun kitab utupeka Muhammad merasa. Itu dia. Kalau kita percaya, kalau kita ikuti semua ajaran terdapat di dalam Alkitab, dalam kitab maksudnya, maka kita nggak dapat apapun di muka bumi ini. Untuk mencari rezeki yang haram saja susah, apalagi yang halal katanya. Ini kan penggiringan opini untuk membawa orang-orang kepada rusaknya iman, rusaknya i'tikad. Maka sekali lagi iman diperbaiki. Iman diluruskan, iman dibentuk, i'tikad dibereskan. Kalau ini beres, maka semua akan beres. Mengharapkan orang supaya beriman, supaya taat, supaya saleh semua, itu juga nggak bisa. Karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Orang-orang yang memang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka untuk mereka lah kami tunjuk jalan kebenaran itu. Yang sungguh-sungguh. Hujan gerimis tadi dingin mencekam, tapi mampu kita terobos keadaan suasana di luar untuk ke masjid. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh di sini. Makanya jihad itu artinya sungguh-sungguh. Bukan bom bunuh diri jihad itu. Kesungguhan dalam memperebutkan kebenaran, dalam membela kebenaran, dalam memperjuangkan kebenaran. Itu jihad namanya. Kita sungguh-sungguh. Kita terobos berbagai halangan, berbagai rintangan, berbagai hadangan itu. Karena ada sesuatu yang menggiring kita. Itulah iman tadi. Duduk dalam masjid ini selama ini nggak ada karpet dingin, lupi sampai ke tulang. Untung ada sebagian yang bawa sajadah, bawa lapik. Kenapa kita bisa bertahan? Karena kesungguhan sekali lagi. Coba hitung berapa mobil parkir di sekitar kita yang bagus-bagus kan? Apa ada yang dimiliki oleh petinggi-petinggi partai? Apa ada yang dimiliki oleh birokrat-birokrat terkenal, birokrat-birokrat ulung yang parkir di sekitar ini? Sekali lagi karena kesungguhan, Bapak Ibu. Inilah yang membedakan orang-orang yang sungguh dan orang-orang yang tak sungguh. Ketika iman bersarang di dalam dada, ketika iman mengisi hati kita, itulah yang mendorong kita untuk kesungguhan, untuk bermujahadah, untuk berjihad, untuk merebut kebenaran, untuk membela dan memperjuangkan kebenaran dan kebajikan. Sekali lagi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hanya untuk orang yang sungguh-sungguh saja. Yang imannya perlu disinari, yang imannya perlu dikoreksi, yang imannya perlu di-upgrade kembali, yang imannya perlu diingatkan terus-menerus agar menjadi
motor penggerak bagi seluruh ucapan dan gerakan perilaku dalam kehidupan kesehariannya. Yang nggak sungguh-sungguh tadi yang bagaimana? Yang sampai saat ini masih di bawah selimut tebal, bagaimana keadaannya? Nggak bisa diharapkan kepada mereka. Makanya jangan ingatkan mereka tentang pengadilan akhirat. Mereka memang nggak percaya. Mereka memang nggak paham. Seperti mengingatkan keledai, nggak paham mereka. Kita tampakkan pisau yang tajam pun nggak ada gunanya di hadapan keledai itu, kecuali kita taruh di lehernya, kita gorok, itu baru ngerti. Dan waktu itu mati. Maka menghadapi orang-orang yang seperti keledai ini, jangan berharap, ayolah berimanlah, ayolah bertobatlah. Itu harapan-harapan yang maaf, hampir tidak berguna sekali sedikit pun. Lalu kepada mereka apa yang mereka gunakan kekuatan. Bangun sistem yang kuat agar mereka tak bisa melakukan penganiayaan, tak bisa melakukan kesewenang-wenangan, tak bisa melakukan kezaliman terhadap yang lain. Makanya perlu sultah. Sultah, kekuasaan, sultan orangnya. Penguasa yang benar. Tapi Rasulullah mengingatkan berulang-ulang tentang kekuasaan ini. Wattaqu imaratas sufaha, kata Rasulullah. Ha'adakum imaratus sufaha. Ha'adakumullahu an imarati sufaha. Bermacam kalimat itu Rasulullah. Hati-hati kalian menghadapi penguasa-penguasa bodoh, penguasa-penguasa dungu, penguasa-penguasa yang tak memiliki visi, tetapi dikontrol dan dikatrol oleh para oligarki. Semua kebijakan-kebijakannya berdasarkan pesanan. Kalau investasi orang penting di sini, maka dia pun membela investasi kepentingan itu. Walaupun kadang-kadang minuman keras pun harus dilegalkan. Wattaqu imaratas sufaha. Hati-hati kalian yang hidup di akhir zaman, kata Rasulullah. Rasulullah sampai memberikan nasihat kepada orang-orang terbaik, orang-orang yang ada di zaman beliau. Ha'adakallah imaratas sufaha. Semoga Allah telah mencabut nyawamu sebelum engkau hidup di bawah kepimpinan orang-orang dungu itu tadi. Doa Rasulullah untuk sahabat-sahabat terbaiknya. Dan Allah mengabulkan doa itu. Beberapa sahabat Rasulullah itu kan sudah diwafatkan. Kita hidup di akhir zaman. Kita akan menghadapi apa yang pernah diprediksi oleh Rasulullah ini. Ada penguasa-penguasa yang di bawah oligarki begitu mencengkram. Sehingga kita nggak berdaya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita tetap memohon, kita tetap berharap, kita tetap berupaya, kita berusaha untuk membangun kekuatan kolektif, kekuatan bersama, untuk menghadang, untuk menghalang terwujudnya kezaliman, kesewenang-wenangan itu. Maka kepada mereka bukan seruan taubat yang kita sampaikan, bertobatlah wahai bapak-bapak birokrat, bertobatlah wahai para koruptor, nggak perlu itu. Tapi buat sistem yang kuat, bangun komunitas yang kuat, sehingga kita mampu menghalangi mereka, mencegah mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan terkutuk, perbuatan-perbuatan buruk. Di negara-negara modern sekarang ini, itulah perlu wakil rakyat, perlu birokrat, perlu kejaksaan, perlu kehakiman, perlu pengadilan. Yang diperkenalkan dalam revolusi Prancis itu trias politika, ada kekuasaan eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Tapi ini bermasalah juga ketika orang-orang yang masuk ke lingkaran eksekutif, yudikatif, legislatif itu telah mengawalinya dengan jejak rekam yang buruk. Pemilu mana, pilkada mana yang tak diawali oleh sogok menyogok. Mana pengangkatan jabatan, promosi jabatan di berbagai perkantoran yang tidak diawali oleh sogok menyogok, maka di sana akan ada upaya untuk memperbaiki negeri ini, upaya untuk memperbaiki birokrasi. Tetapi kalau ada sogok ke sana, sogok ke sini, rakyat dibayar 100.000, 200.000 untuk pilih Cok Peng, pilih Pulang Peng. Berapa banyak kita tengok caleg-caleg kemarin itu yang gagal terpilih lalu narik kembali bantuan yang pernah disalurkan, hatta untuk masjid sekalipun. Sajadah karpet yang pernah dia sumbangkan dia minta balik.
Ada tempat di kampungnya sedang dibangun jalan, kebetulan kena tanah dia. Dia tak terpilih, nggak jadi, nggak boleh bangun jalan di sini. Dipagar, memagari jalan lagi. Ini pertanda bahwa sudah buruk betul perilakunya, sudah terkutuk betul. Maka mengharapkan legislatif yang seperti ini, apa yang bisa diharapkan dari mereka? Apa kita suruh mereka tobat? Nggak bisa. Nggak ada pertobatan yang seperti itu. Atau nggak banyak, agak besar harapan yang bisa kita dambakan dari orang-orang seperti itu. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi, untuk orang-orang yang terlanjur buruk, maka kita perlu kekuatan untuk mencegahnya. Ketika kita mengatakan mencegahnya, memberantasnya, bukan berarti kita membenci dia. Tetapi ada yang lain selain daripada membenci, yang lebih penting kita lakukan. Apa itu? Justru mencintai dia, mencintai masyarakat, mencintai kebenaran. Makanya kita ini adalah pejuang kebenaran, pembela kebenaran. Tapi kalau udah dari awal sogok menyogok, Allah mengutuk ar-rashi wal murtashi finnar. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Pemberi sogok dan penerima sogok itu adalah makhluk terkutuk, kata Rasulullah. Jadi kita harus larang, kita harus hadang ini jangan sampai terwujud, jangan sampai terjadi. Tapi kok diterima Ustaz? Itu urusan gob. Tapi kita harus berupaya mencegah. Pertama, kita sendiri jangan sampai menerima. Walaupun pemberian sebutir bonbon, kalau sebutir permen, kalau itu ada hubungan konsekuensi dengan membuat pilihan-pilihan, misalnya dalam menentukan entah Pak Kesi, entah gubernur, entah wali kota, entah siapapun, entah caleg. Gara-gara tikanglah kopi, kita pun ikut membela kejahatan, kita ikut membela kemungkaran, kita ikut berada di dalam kelompok penghancur masa depan bumi dan negeri ini. Mereka tampil kadang-kadang dengan penuh pesona dengan penampilan-penampilan tadi. Lihatlah di musim-musim kampanye kan penuh sap ini oleh calon-calon legislatif, calon-calon birokrat, calon-calon petinggi kan. Parkir mobil-mobil mewah di sekitar ini. Para pengusaha yang mau maju ke caleg begitu banyak. Inilah yang disindir oleh Allah. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Oh, tampil pesona-pesona mereka. Sering mereka mengatakan, ini demi rakyat, saya maju karena rakyat, saya ingin supaya rakyat menjadi ini dan seterusnya. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Ketika mereka diberikan peran sedikit saja, maka kehancuranlah yang terjadi di tangan mereka. Hancur bumi negeri ini, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, hancur sehancur-hancurnya. Orang pun beradu domba karena memang diadu oleh dia. Bukan domba lagi yang beradu antar manusia. Yang satu bilang ini ke sana, ini yang sana bilang ke sini. Terpecah belah anak bangsa ini gara-gara menaikkan atau menurunkan seseorang di kursi-kursi kedudukan, kursi jabatan dan sebagainya. Kenapa bisa terjadi? Itulah kita perlu sultah, kekuatan bersama, kekuatan kolektif, kekuatan yang benar, kekuatan yang penuh sinaran hidayah, kekuatan yang didasarkan pada keimanan. Yang caleg-calegnya itu caleg yang taat, yang birokrat-birokratnya birokrat-birokrat yang benar-benar beriman, yang mereka duduk di jabatan itu bukan karena sumbangan, bukan karena sogokan, bukan karena pemberian, bukan karena kong kali kong, bukan karena pesanan-pesanan oligarki, tetapi benar-benar karena memang kapasitas, benar-benar karena kualifikasi, keilmuan, pengalaman, visi dan sebagainya. Semua itu sekali lagi bermula dari pendidikan iman. Ketika di masa-masa dalam hidupnya ia menjalani pendidikan keimanan yang benar, dimanapun posisinya berada akan tetap dipengaruhi oleh sinaran iman dalam dirinya. Tetapi jika pendidikan imannya gagal di masa-masa tertentu dari hidupnya,
Maka itulah yang membuatnya menjadi para penjahat, para kaplat, para keparat, Bapak Ibu. Maka oleh karenanya kesimpulannya adalah mari kita jaga diri kita. Kita jaga keluarga kita dari perbuatan-perbuatan buruk dan terkutuk. Jangan sampai ada di antara kita menerima setengah gelas kopi pun, satu butir permen pun, kalau itu dihubungkan dengan pilihan-pilihan membuat kebijakan untuk membela seseorang mendapatkan kedudukan-kedudukan tertentu. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah sama-sama kita menampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.